Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Um, Firstly, let me introduce myself. My name is Nurul Agustama. I am from Group 9. Me and my friend of Group 9 will explain about a noun clause. So let's see these videos. So I will like to explain about the definition of noun clause. What is noun clause? Noun clause is a group of words which do what a noun does with a subject and a verb that can be a subject, an object, or an object of preposition. Noun clauses are used to name something when a single word isn't enough. Again, they are always going to be dependent clauses, and these clauses can stand alone. If a dependent clause stands alone, it forms a sentence fragment, not a full sentence. While independent clauses can act as a sentence by itself, a dependent but a dependent clauses cannot. Jadi artinya adalah noun clause ini adalah sebuah kelompok kata yang subjek dan verbnya bisa menjadi subjek, objek, atau objek preposisi. Noun clause ini digunakan untuk memberi nama sesuatu ketika satu kata saja tidak cukup. Mereka akan selalu menjadi klausa dependen. Non clause ini akan selalu menjadi klausa dependen dan klausa ini tidak bisa berdiri sendiri. Jika klausa dependen berdiri sendiri, itu membentuk fragmen kalimat saja, bukan kalimat lengkapnya. Sementara klausa independen ini dapat bertindak sebagai kalimat sendirinya. Jadi perbedaan klausa independen dan dependen itu independen bisa berdiri sendiri, sedangkan dependen itu tidak bisa. Karena jika dependen berdiri sendiri itu hanya fragmen kalimatnya saja, masih belum kalimat lengkapnya. Nah, misalnya saya beri contoh, misalnya I want to borrow it. Nah, I want to borrow it ini masih independent clause-nya. Jadi kalau maksudnya itu I want to borrow it. Nah, kata it-nya itu kita itu mau meminjam apa gitu loh. Jadi kan itu artinya aku ingin meminjam itu. Nah, itu misalnya kita tidak menunjuk bendanya atau menyebutkan nama bendanya, pasti orang-orang akan bingung kita mau meminjam apa. Misalnya mau meminjam pulpen atau meminjam buku atau meminjam penghapus. Tapi kalau misalnya kita menggunakan non clause-nya ini, menggunakan clause dependennya tadi, jadi kalimatnya jadi seperti ini, I want to borrow a book. Nah, di sini kan ada kata-kata book-nya. Jadi dari contoh tadi, I want to borrow a book. Jadi kita ingin meminjam buku. Jadi orang-orang tidak akan kebingungan kita itu mau meminjam apa ke mereka. Jadi mereka itu paham kita itu mau meminjam apa. Jadi non-clause ini bisa digunakan jika ada sebuah kalimat yang membutuhkan informasi yang lebih banyak, yang lebih dalam, yang lebih rinci, yang lebih detail, supaya bisa dipahami oleh kalangan banyak, oleh orang-orang sekitar kita. Jadi seperti tadi kan, kalau misalnya I want to borrow it, kita hanya menggunakan it saja pronounnya. Jadi kita tuh nggak nunjukin benda apa yang mau kita pinjam atau hal apa yang ingin kita pinjam dari mereka. Jadi mereka pasti akan kebingungan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan I want to borrow a book, nah dari kata book ya tadi, kita sudah memperjelas mau meminjam apa ke mereka. Kita sudah memberikan informasi yang lebih jelas yang dapat mereka pahami. The next is noun clauses beginning with a question word. Untuk question word ini ada rumusnya, yaitu the formula is question word plus subject plus verb plus blah blah blah. Jadi the use of noun clause by using sentence questions has various variation which are noun clause function as a subject. Jadi ini ada beberapa fungsi, ada beberapa variasi dari noun clause beginning with a question word. Ada yang berfungsi sebagai subjek, ada yang sebagai objek, ada juga sebagai complement, noun in a position,
noun clause function followed by infinitive. Nah, kelima ini akan saya bahas satu persatu. Pertama, noun clause function as a subject. This means that the noun clause is at the beginning of the sentence and function as the subject of the sentence. The question word used in the noun clause are what, whatever, what, time. Jadi ada what bagian whatever, ada yang what untuk menunjukkan waktu, kind jenisnya hari atau yang lainnya, whoever, whose, whomever, which, whichever, wherever, whenever, how ini terbagi juga bisa banyak macamnya seperti how long, how far, how many times, how old, and each other. Example, contohnya, his discovery was important. Nah ini masih independent clause-nya. His discovery ini berfungsi sebagai subjeknya. Jadi kalimat his discovery was important itu adalah subjek. Kalimat yang berfungsi sebagai subjek. Nah, kalau kita buat yang dependentnya, kita menggunakan question word-nya tadi. What he discovered was important. What he discovered di sini adalah noun clause-nya. Jadi sudah informasinya sudah lengkap, sudah detail. Sudah apa yang dia temukan adalah hal yang penting. Jadi orang itu tahu apa yang telah dia temukan itu adalah sesuatu yang penting. Jadi what he discovered ini sebagai noun clause dan berfungsi sebagai subjek. Kalau yang pertama tadi he discovered saja, kalau di sini ditambahi what di question word-nya. Jadi ditambahi what he discovered itu noun clause-nya dan itu berfungsi sebagai subjek. Kalimat itu adalah subjek fungsinya. Dan di sini ada catatan only complete as a perfect sentence. Jadi kan yang tadi kalau misalnya he discovered kan itu masih belum perfect, masih belum sempurna kalimatnya. Tapi kalau di sini kan sudah ditambahi question word-nya, sudah masuk noun clause-nya, jadi itu sudah perfect sentence. Jadi ditambahi is important. Selanjutnya, noun clause function as an object. Object of a transitive verb. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh untuk noun clause function as an object. Contohnya, people believed his discovery. Nah, di sini his discovery is a noun, itu adalah noun-nya, hanya noun saja. Dan is the object of the verb believe it. Maksudnya, his discovery itu adalah noun dan merupakan objek dari kata kerja dari verb believe it. Nah, untuk yang menggunakan kalimat question word-nya, people believe it what he discovered. What he discovered adalah noun clause karena sudah ditambahi question word and is an object of verb believe it, but it cannot stand alone because it is not complete as a sentence. Next one is noun clause function as complement. This means a noun clause has a function as complement of sentence. Example, the good news is that the culprit has been put into the jail. Contoh yang lain, this is what I want. Sudah ada question word-nya di situ dan sudah noun clause-nya menjadi complement. Selanjutnya adalah noun clause function as a noun in apposition. Noun in apposition is additional information about the subject of the sentence. Jadi maksudnya itu adalah noun in apposition itu ada informasi tambahan tentang sebuah subjek kalimat. Contohnya, the idea that people can live without oxygen is unreasonable. Sudah ada question word-nya di situ dan dia menambahkan informasi tambahan tentang subjek dari kalimat itu. Materi selanjutnya adalah noun clause function followed by infinitive. Question word-nya tadi kan where,
when, how, who, whom, whose, what, which. And whatever can be followed by infinitive. Apa itu infinitive? Infinitive adalah kata dasar dari suatu kata kerja. Dalam bahasa Inggris, saat kita menciptakan infinitive, kita biasanya menunjuk ke present infinitive yang paling umum. Present infinitive itu seperti menggunakan to. Jadi, tadi kan noun clause-nya berfungsi sebagai function followed by infinitive. Jadi, question word terus diikuti dengan kalimat infinitive. Contohnya, I don't know what to do. Di situ sudah ada kalimat question word-nya. Jadi, terus diikuti dengan kalimat to, infinitive, kata dasarnya. Dan contoh selanjutnya, please tell me how to get to the bus station. Nah, di situ sudah ada kalimat question word-nya how dan diikuti dengan infinitive, kalimat kata dasar dari suatu kata kerja. How to get. Get-nya kata kerja, to infinitive-nya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. And now I will explain about noun clause beginning with whether or if. When a yes no question changes to noun clause, whether and if can also be used to explain clause. Difference between whether and if: whether is used for formal English, while if is used for non-formal English, or is used for speaking only. Nah, ketika pertanyaan ya atau tidak berubah menjadi klausa kata benda, whether or if dapat juga digunakan untuk menjelaskan suatu klausa. Perbedaan antara whether dan if: whether digunakan untuk bahasa Inggris yang formal, sedangkan if digunakan untuk bahasa Inggris yang tidak formal atau untuk berbicara saja. For example, will she come? Noun clause-nya I don't know whether she will come, or I don't know if she will come. Nah, contoh pada kalimat yang pertama itu digunakan untuk bahasa Inggris yang formal, sedangkan contoh kalimat yang kedua untuk bahasa Inggris yang non-formal. Another example, does he needs help? Noun clause-nya I wonder whether he needs help, or I wonder if he needs help. Nah, ini contoh lain untuk pertanyaan. Example, where does Andy live? Noun clause I wonder whether he lives in West Jakarta, or I wonder if he lives in West Jakarta. And next, I will explain about noun clause beginning with that. First, I will tell you verb that can be followed by noun clause in this case that clause include. Pertama, saya akan memberitahu kata kerja apa saja yang bisa diikuti oleh kata benda klausa. Dalam hal ini meliputi assume, believe, dream, hear, know, predict, realize, suspect, learn, discover, guess, hope, notice, prove, suppose, and think. For example, that today is his birthday is not right. Bahwa hari ini ulang tahunnya tidak benar. Nah, that di sini berfungsi sebagai subjek. And then another example, I think that the group will arrive in an hour. Saya pikir rombongan itu akan tiba dalam 1 jam. Nah, that di sini menjadi subjek. And then the fact is that more than 100 million
people live in the 10 largest cities in the world. Faktanya adalah lebih dari 100 juta orang tinggal di 10 kota terbesar di dunia ini. Nah, that di sini menjadi komplement. And then non-clause usually recognized by the clause marker. Nah, biasanya kata benda dikenali oleh penanda klausa, yaitu sebagai berikut: when, where, why, how, who or whom, which, was, whether, that, what, and if. And then I will give an example for the use of the word. And this is the following a clause marker introduce the types of clause that exist. Consider the non-clause marker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan saya akan menjelaskan 2 poin terakhir, yaitu noun clause with quoted speech and noun clause using ever words. Sorry, I forgot mention my name. My name is Sulianur. Yeah, let's start the discussion. The first is noun clause with quoted speech. The use of noun clause with quoted speech is the same as indirect speech material, which is the explanation of direct and indirect sentences functioning as noun clause. Jadi, kalau kita artikan ke dalam bahasa kita sehari-hari, kalau yang masih ada yang nggak paham, saya terjemahkan. Penggunaan noun clause dengan quoted speech ini yaitu sama dengan materi direct indirect speech, yang merupakan penjelasan dari kalimat langsung dan tidak langsung yang berfungsi sebagai noun clause. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja kepada poin pertamanya, itu adalah direct speech. The way of writing direct speech is always enclosed in quotation marks. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih itu direct speech. Jadi direct speech itu adalah suatu cara kita melaporkan atau tell someone apa yang seseorang telah katakan atau tulis dengan mengutip persis kata-katanya. Jadi kata-kata tersebut biasanya kalau dalam tulisan itu diapit oleh tanda baca quotation marks atau tanda kutip dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cara penulisannya bagaimana? Ya, cara penulisannya itu biasanya selalu dilampirkan dalam tanda kutip. Kalimatnya itu diawali dengan huruf kapital. Nah, sebagai contoh, I like roasted garlic mashed potatoes, said Winnie. Jadi I like roasted garlic mashed potatoes-nya itu dikutip. Maksudnya berada di antara dua tanda kutip. Nah, setelah kalimat itu ada apa? Keterangannya, said Winnie. Jadi yang ngomong seperti itu tadi Winnie. Jadi saya itu meneruskan apa yang Winnie bilang gitu. Kemudian
langsung saja ke indirect speech. Oh ya, di makalah itu kan ada di bagian direct speech-nya itu ada di bawahnya itu ada tabel-tabel. Jadi di situ kalian bisa lihat sendiri beberapa contoh yang menggunakan WH question. How, when, where, why, who, or whom, which, whose, what. Nah, dalam itu contoh direct questions yang diawali dengan WH question tadi. Ya, langsung saja. Nah, di bawahnya lagi itu ada noun clause yang diawali dengan direct yes no question. Jadi yes no question itu maksudnya contoh yang paling umum, will you marry me, katanya gitu. Jadi responnya itu yes I will. Jadi artinya itu kalau di Indonesia kan mau nggak kamu nikah denganku. Jadi apa responnya? Iya mau, gitu doang. Kemudian yang indirect speech. Nah, indirect speech ini kebalikannya dari direct speech. Kata lain dari indirect speech ini adalah reported speech, melaporkan, yaitu suatu cara mengungkapkan apa yang orang lain telah katakan secara langsung yang dapat berupa pernyataan, pertanyaan, atau ucapan lainnya dengan mengubah format pembicaraan tersebut sehingga menjadi lebih jelas, alami, dan efisien bagi pendengarnya. Atau logikanya tuh seorang penyampai berita tidak melaporkan persis setiap kata yang diucapkan, tidak mengutip persis dari apa yang ngomong tadi, gitu. Kalau bahasa writingnya tuh paraphrase. Nah, contohnya di makalah itu ada 2 contoh. Direct speech-nya, he said to his servant, go away at once, katanya. Nah, lalu indirect speech-nya itu, he ordered his servant to go away at once. Nah, jadi dirubah, jadi tidak sama persis. Dari analisa saya, indirect speech ini ada memiliki ciri yang paling mudah diketahui. Nah, dari yang saya lihat, setiap kalimat indirect speech itu pasti ada verb to. Itu yang saya lihat. Nah, he said that he was not hungry at the time. Nah, itu adalah kalimat indirect. Ada said di situ. Said kan verb to, ya. He told me to watch TV. Nah, he told itu adalah verb to. Kalian tahu pasti. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang poin E. Sekarang yang terakhir adalah F. Ya, noun clause using ever words. Nah, jadi noun clause Noun clause using ever words ini adalah the use of noun clause with words that
have the suffix ever. Have the suffix yang memiliki artinya tuh sama seperti yang digunakan pada kata-kata biasanya. Nah, yang pertama, jadi saya sebutkan dulu lah. Ada di makalah itu kami menyebutkan 5 ya. Yang pertama whoever, yang kedua whatever, yang ketiga whichever, yang keempat whenever, yang kelima wherever. Nah, contoh yang pertama, whoever wants to come is welcome. Artinya itu whoever adalah siapa. Jadi kalau dirubah ke dalam kalau whoever tadi kita rubah menjadi who aja, who biasa, kalimatnya itu gini. Anyone who wants to come is welcome. Nah, gitu. Yang kedua, whatever. Contohnya, we will accept whatever you want us to do. Kalau whatever kita ganti menjadi what aja. Contoh kalimatnya gini. We will accept anything that you want us to do atau what you want us to do. Gitu. Yang ketiga, whichever. Contoh kalimatnya, there are 4 good programs on TV at 8 o'clock. We can watch whichever program or whichever one you prefer. Kalau dirubah itu jadi lebih singkat. We can watch any program which you prefer. Nah, jadi gitu. Ya. Kemudian yang keempat, whenever. Contoh kalimatnya, you may leave whenever you want. Kalau dirubah, whenever ini jadi anytime. You may leave at any time that you want. Kalau dirubah jadi you may leave when you want, itu Indonesia banget kata orang. Mr. Lukman biasanya bilang gitu sih. Kemudian yang terakhir, wherever. She can go wherever she wants to go. Kalau kita rubah, she can go any place that she wants to go. Nah, jadi seperti itu. Untuk opsional, biar nggak Indonesia banget. Kalau dirubah jadi she can go where that she wants to go, kan nggak, kedengarannya tuh kayak gak enak gitu. Nah, ya jadi itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang masih belum ngerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.